Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 15 ayat 33 sampai 41. Markus 15 ayat 33 sampai 41, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas hingga ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan waktu juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara, renungan kita hari ini menceritakan mengenai proses di mana kematian Yesus terjadi. Ketika proses ini terjadi, begitu banyak orang yang menyaksikan. Ada orang-orang yang membenci dia dan orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang membenci Yesus begitu senang dengan penderitaan yang Yesus alami, bahkan hingga waktu ia menyerahkan nyawanya, mereka tidak mempercayai Yesus. Sedangkan orang yang mengikuti dia begitu sedih dengan apa yang ia alami di atas kayu salib. Kemudian ada satu tokoh lagi, yaitu kepala pasukan yang sebelumnya dia orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi ketika melihat apa yang terjadi pada saat itu, ia menjadi percaya kepada Yesus dengan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan kita bisa lihat bagian itu dalam ayat yang ke-39. Saudara, dalam kisah ini kita melihat ada tiga jenis orang. Yang pertama yaitu ada orang yang sejak awal tidak percaya, bahkan membenci Yesus. Dan ada juga orang yang percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga yaitu orang yang tadinya tidak percaya, namun ketika melihat dengan matanya sendiri baru ia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, berdasarkan renungan kita hari ini, marilah kita kembali memeriksa setiap hati kita. Marilah kita lihat berdasarkan ketiga jenis orang yang ada ini, masuk ke dalam jenis manakah kehidupan setiap kita. Apakah kita orang yang sudah mendengar firman namun tetap tidak percaya, bahkan membenci Yesus, atau kita terus mencari bukti untuk percaya kepada Yesus, atau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Marilah kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan hati kita, sehingga kita dapat percaya penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih kembali Tuhan mengingatkan kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, untuk kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan, berita kebenaran firman-Mu, namun sampai saat ini kami masih belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampuni kami, dan mulai saat ini kami mengambil satu komitmen untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bapak, kami menyerahkan setiap hari ini juga Tuhan, di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.